Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bil bayani wal burhan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil fasahati wal bayan, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita telah dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang sangat mulia ini, tiada lain dan tiada bukan hanyalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara bersama-sama. Mudah-mudahan langkah kaki kita mulai dari rumah sampai ke rumah Allah ini senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'at taslim kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menjadi suri tauladan, beliaulah yang menjadi khatamul anbiya wal mursalin, bahkan beliaulah yang kita tunggu syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada siang hari ini di rumah Allah yang sangat mulia ini senantiasa kelak di hari kiamat mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah-jemaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam hidup yang sementara ini kita berusaha untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa sebenar-benarnya ialah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bermodal takwa para hadirin, Allah akan memudahkan semua hajat kita. Dengan bermodal takwa, Allah akan memberikan rezeki dari arah manapun yang tak diduga-duga. Dengan bermodal takwa, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan pun mengeluarkan keberkahan dari bumi. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada siang hari ini Al-Fakir berdiri di mimbar yang sangat mulia ini akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya terdapat petunjuk dan tuntunan untuk keselamatan, ketenangan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, sebagai umat Islam sudah seharusnya bagi kita untuk selalu membaca, memahami serta mengamalkan isinya Al-Quran sendiri. Sidang jemaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran, baik di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran sendiri. Di antara beberapa keutamaan tersebut adalah: pertama, Al-Quran akan memberi syafaat di hari kiamat bagi pembacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena kelak pada hari kiamat ia akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Hadis yang kedua disampaikan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim alifun la aqulu alif lam mim harfun alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Yang artinya katanya Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan, sedangkan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia fasih serta lancar membacanya, kelak dia akan mendapat tempat di dalam surga bersama dengan Rasul-Rasul yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi ia tidak fasih dan tidak lancar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Satu pahala karena usahanya, satu pahala lagi karena membaca Al-Quran itu sendiri. Kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca Al-Quran termasuk jenis ibadah yang paling utama. Rasulullah bersabda, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Artinya ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quranul Karim. Bahkan di hadis lain Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian ialah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian hadis yang keempat, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan jaminan rizki dan kesejahteraan duniawi. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, an Atiyata an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rabbu azza wa jal, man syaghalahu al-Qur'ana an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiya as-sa'ilin. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, barang siapa yang disebutkan atau barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran sehingga dia tidak sempat berzikir dan minta kepadaku, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan berikan kepadanya suatu yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Kemudian hadis yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Allah di dalam Al-Quran berfirman bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk dan pengobat hati, juga rahmat bagi pembacanya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khusara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu penawar, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah terhadap orang-orang yang zalim melainkan kerugian. Kemudian hadis yang keenam, Al-Quran akan menjadi penyelamat kedua orang tua kita pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan ia mengamalkan isinya, maka niscaya kedua orang tuanya akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, yaitu sebuah mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari yang berada di atas bumi ini. Di hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana wa hafidhahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi asyrati ahli baitihi kulluhum qad istajaban nar. Yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan ia menghafalkannya, juga barang siapa yang mempunyai anak cucu hafal Al-Quran, bagus membaca Al-Quran, dan dia sempat menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz, maka Allah akan memasukkan ke surga dan memberi syafaat Allah kepada 10 keluarganya yang telah sudah ditetapkan penghuni neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat Al-Quran, berkat anak cucu kita menghafal Al-Quran 30 juz, maka 10 keluarga akan diberi syafaat dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal quluba litasadda'a kama yatasadda'ul hadid. Faqila ya Rasulullah wa ma jallu'aha? Faqila tilawatil Qur'an.
yang artinya sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat sebagaimana besi. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kiranya yang bisa membersihkan hati wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tiada lain dan tiada bukan, yaitu hanyalah membaca Al-Quranul Karim. Sekotor apapun hati manusia, sehebat sebanyak apapun kotoran hati manusia, tapi setiap hari dia tiap hari istiqamah baca Al-Quranul Karim, maka juga setiap hari lambat laun hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir, hadis ke-8, orang yang senang membaca Al-Quran akan diakui sebagai keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah." Qila ya Rasulullah, hal azza wa jal ahlun? Qala na'am. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlullah fil ardi alladhina yaqra'ul Qur'an ala man akramahum faqad akramahu Allah wa a'tahul jannah wa man ahanahum faqad ahanahu Allah wa adkhalahun nar. Yang artinya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah pada hari kiamat, maka hormatilah keluarga Allah di muka bumi ini. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah mempunyai keluarga di muka bumi ini wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya punya. Siapa gerangan? Yaitu sahabat bertanya, siapa keluarga di muka bumi ini? Rasulullah menjawab lagi, ialah orang-orang yang senang membaca Al-Quran, orang-orang yang senang menghafal Al-Quran. Itulah keluarga Allah di muka bumi ini. Barang siapa yang menghormati beliau, orang menghormati orang yang senang baca Al-Quran, barang siapa yang menghormati penghafal Al-Quran, maka Allah akan memuliakan dan Allah akan memasukkan surga kelak di hari kiamat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menghinakan orang yang senang baca Al-Quran, barang siapa yang menghinakan penghafal Al-Quran, maka Allah akan menghinakan orang tersebut dan kelak di hari kiamat akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini senantiasa membumikan Al-Quranul Karim, baik di rumah, di masjid, di musalla, di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus, sehingga kampung kita menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semua rahmat dituangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu lana fil Qur'anil Karim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa qatilani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridhani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal muslimati fi Bulukumba. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal muslimati fi Bulukumba. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal muslimati fi Bulukumba. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal muslimati fi Indonesia wal masyariqil ardi ila magharibiha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazidakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.